Saya menghadirkan kembali perbincangan di talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting yang kebetulannya juga semua pada sibuk, jadi saya hanya sendiri bersama narasumber tamu kita. Ini keren ini talk show Solusi SDM kita kali ini karena tamunya jauh banget ya, dari Bolaang Mongondo. Saya aja belum pernah ke sana ya. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Romi itu tentang peran HR sebagai bagian dari operasional dan kehidupan sosial di lokasi pertambangan. Dari judulnya saja kita sudah bisa pahami kalau PT J Resources Bolaang Mongondo ini pasti bergerak di bidang pertambangan, betul ya Mas Romi? Betul. Ya. Yang hadir sebagai tamu kita hari ini adalah Mas Romi Hidayat, Head HRBP, sekali lagi dari PT J Resources Bolaang Mongondo. Selamat datang di Surabaya, Mas Romi. Ya. Terima kasih, Pak Andi. Jauh-jauh dari Bolaang Mongondo, cuti, masih direpotin juga sama teman-teman MSI ya. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Tidak kenal maka tidak sayang, apalagi ini perusahaannya nun jauh di sana. Bolaang Mongondo itu Sulawesi Utara. Utara ya. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Bisa cerita singkat profilnya dari PT J Resources Bolaang Mongondo, Mas Romi? Oke. Ini perusahaan bergerak di bidang apa? Kapan berdirinya? Monggo. Oke. Jadi PT J Resources Bolaang Mongondo ini dia terletak di daerah Bolaang Mongondo. Ya. Kita ada 2 lokasi. Di Desa Bakan namanya. Namanya Desa Bakan. Kemudian ada di Desa Lanut. Namun memang 2 lokasi ini ada 2 fase yang berbeda. Satu sudah fase pasca tambang yaitu di Desa Lanut, kemudian ada di Desa Bakan saat ini masih fase operation. Nah, 2 desa ini memang dulu sebelumnya sejarahnya dari PT J Resources Bolaang Mongondo ini sebelumnya namanya PT Avoset Bolaang Mongondo, perusahaan dari Inggris. Kemudian diakuisisi sama perusahaan nasional gitu ya, yaitu PT J Resources Bolaang Mongondo atau kami singkat biasanya PT JRBM, Pak. JRBM gitu. Itu di tahun 2011. Nah, 2011 itu fase transisi antara operation dari Desa Lanut kemudian lanjut ke operation Desa Bakan. Jadi Desa Lanutnya sudah mulai habis source emasnya gitu ya. Desa Bakan mulai. Ini pertamanya emas ya? Pertambangan emas. Desa Bakan mulai naik gitu untuk operationnya. Gitu. Jadi ada 2 fase yang berbeda. Nah, 2013 itu masuk ke fase konstruksi. Jadi kami sudah mulai membangun pabrik pabrik emasnya gitu ya. Terus kemudian supporting mes karyawan, office itu kita bangun. Lokasi pabriknya di mana? Di Bolaang Mongondo juga. Bolaang Mongondo. Jadi proses-proses dari tambang di pit sampai keluar menjadi emas itu semuanya ada di Bolaang Mongondo. Oke. Pertambangannya sendiri ada di Desa Bakan namanya. Desa Bakan sama Desa Lanut. Tapi yang sudah selesai Lanut. Lanut saat ini sudah pasca tambang. Kalau pasca tambang itu sudah tidak ditambang lagi atau gimana? Sudah, jadi sudah fase reklamasi. Kita mengembalikan proses-proses yang sudah pernah kita tambang, itu kita tanam pohon kembali. Berarti boleh dibilang sekarang itu ya di Desa Bakan itu ya. Betul, operasionalnya ya. Betul. Jarak dari Bakan ke Bolaang Mongondo jauh? Dari Bakan ke Lanut maksudnya? Bukan. Itu di Bolaang Mongondo. Di Bolaang Mongondo ya. Saatnya Bolaang Mongondo yang di Bakan, satu lagi Bolaang Mongondo Timur. Sebenarnya masih satu area Bolaang Mongondo Raya. Seperti itu. Nggak, maksudnya kalau untuk menggambarkan pertambangan dengan pabriknya di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Oh. Di lokasi yang sama. Oke, di Bakan berarti ya. Jadi emang sebenarnya kalau tambang itu, Pak Andi mungkin sedikit cerita. Jadi kita itu ada 4 fase sebenarnya. Jadi fase pertama itu ada fase eksplorasi. Jadi teman-teman geologis itu akan mencari source yang ada, sumbernya ya. Kemudian jika memang ini kita nilai kalau kita tambang itu nilainya ekonomis gitu ya dengan operation kita, itu kita masuk ke fase konstruksi. Itu yang tadi kita masuk ke
pembangunan Hmm. pabrik dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke fase operation. Itu sudah mulai melakukan proses penambangan gitu ya. Kemudian sampai terakhir di fase pasca tambang. Kita mengembalikan yang sudah ditambang sudah itu ditambang, lingkungannya untuk supaya kita bisa istilahnya reklamasi ya, reklamasi. direklamasi Iya, gitu ya. betul. Perusahaan tambang itu mumpung ngobrol sama orang tambang ini, perusahaan tambang itu ada umurnya berarti ya. Betul. Artinya J Semua ada Resources umurnya. sendiri pada saatnya nanti juga akan selesai. Betul. Oh. Semua tambang pasti akan ada awalnya, ada Ada akhirnya. akhirnya, ya. Meskipun bukan kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Karena ada lagunya Betul, kalau ada itu. lagunya itu, Pak. Oh, Roma jadi- Irama kalau nggak salah. Pak. Roma Irama, ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, ya sudah selesai. Selesai. Oh. Nah, gitu. Tapi biasanya gini, Pak. Kami tetap akan melakukan eksplorasi ya. Eksplorasi. Jadi kadang-kadang Oh, ini sebelum selesai coba mengeksplor di iya, daerah yang daerah lain. lain itu Oke. ada proses-proses seperti itu. Gitu. Nah, itu kalau misalnya perusahaan-perusahaan tambang begini hasilnya itu diproduksi sendiri sampai jadi emas yang diperjualbelikan atau seperti apa prosesnya, Mas Jadi Romi? untuk outputnya itu kita akan mengeluarkan semacam balokan emas gitu, Pak ya. Balokan emas nanti kita akan jual ke negara. Oh, harus ke negara? Jadi kita kembali ke negara. Oh, Jadi tidak boleh B2B? nggak bisa. Oh, nggak boleh ya? Harus ke negara. Negara lewat Antam berarti? Betul. Lewat Antam. Nanti dari Antam yang akan didistribusikan ini ke konsumen-konsumen. Oh, gitu. Gitu. Termasuk Jadi juga kami untuk ini sebenarnya kontraktornya pemerintah, Pak. Gitu. Jadi apapun yang jadi Kontraktornya regulasinya pemerintah. Iya, pemerintah, kita harus tetap ikuti. Gitu. berarti pabrik-pabrik kayak Hartono Wiratanik dan lain sebagainya itu ngambilnya juga dari Antam ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi saya seperti ini itu ya. kurang Nggak tahu ya, tapi kopi. paling tidak kalau dari J Resources sendiri JRBM. BM Bolang Mongondo ya. JRBM-nya sendiri itu langsung menjualnya ke Antam. Betul. Tidak ada B2B. Tidak ada. Tidak ada B2G berarti ya. Iya, B2 government ya. Oke. Baik. Dan Mas Romi sendiri di sana sudah cukup lama? Saya kalau pengalaman di tambang baru, Pak. Baru Relatif? 2011. Oh ya udah lumayan lah ya. 2011 cuman saya waktu itu rezekinya kebetulan di coal company. Kemudian Kalimantan berarti? di Kalimantan. Kemudian di tahun 2013 saya baru pindah ke gold mining. Gitu. Dan di gold mining pun waktu itu saya posisi saya di supervisor recruitment and development di situ. Sampai akhirnya dapat kesempatan sampai dengan hari ini di Head Human Resources Business Partner. Iya. itu. Jadi tetap sejak awal memang di HR ya. DSR. Di HR ya. Aslinya jenengan ini arek mana, Mas? Kalau Surabaya? saya arek Surabaya, Pak. Oh, Tetap masa arek Surabaya tuh? Iya Tapi rezekinya ning Manado. Oh. Dapat istrinya arek Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Oke. Penggo. Oh, Penggo. Penggo Oh. ya. Biar kalau mudik nggak jauh-jauh. Oh gitu ya. Iya. Tapi sementara mesti LDR-an ya. Ya, kami LDR. LDR-an ya. Oke. Tapi ya saya berdoa mudah-mudahan sehat-sehat terus karena Siap. kita tidak sedang membahas keluarganya Mas Romi ya. Iya, betul, Pak. Takutnya nanti ada yang ini, Pak. Daftar lagi nanti, Pak. Oh. Mbak, tenang ya Mbak. Aku di belakangmu Mbak. Oke, peran HR, Mas Romi menarik ketika kita bicara di lokasi pertambangan. Apa sih jadi dari insight selama ini begitu ya, yang paling unik di ketika bicara soal HR di lokasi pertambangan, di pertambangan, perusahaan pertambangan apa Mas? Oke, mungkin saya disclaimer dulu nih ya. Saya disclaimer dulu. Jadi mungkin setiap lokasi, setiap area pastinya akan berbeda-beda. Gitu ya. Betul. Oke. Tergantung kondisi sosial, tergantung culture di sana, gitu ya. Jadi tambang Kalimantan sama tambang Sulawesi, gampangnya ngomong itu pasti beda. Berbeda, Pak. Beda ya. Berbeda. Oh, Kalau di Kalimantan ini sekali lagi disclaimer ini pengalaman saya. Gitu. Kalau di Kalimantan memang lebih kompleks, Pak, karena lebih banyak masyarakat ya dari Jawa, Sumatera, kemudian dari Papua.
Itu terkumpul semua di Indonesia, di Kalimantan. Di Kalimantan. Oh, Tapi kalau di Sulawesi Sulawesi. Utara yang saat ini memang sedikit berbeda. Lebih homogen, Dia lebih homogen dan lebih banyak dari teman-teman lokal lokal. lokal Oh. di Pulau Mongondo gitu. Hmm. Nah, kalau bilang tantangannya ya untuk di HR di pertambangan. Mungkin kalau di kota ini ketika kita melakukan proses-proses rekrutmen tenaga kerja gitu yang terkait dengan tenaga kerja, mungkin efek sosial yang sampai ke perusahaan itu tidak sekencang di area pertambangan Dari pertambangan. gitu, betul. Oke. Jadi kalau di area pertambangan itu proses rekrutmen tenaga kerja saja itu sangat-sangat sensitif gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat kondisi culture di sana seperti apa, budaya di sana seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian secara SDM gitu ya. Secara SDM sebenarnya mereka ini bagus-bagus, Pak. Tapi memang karena memang mereka berbeda ya. Berbedanya adalah mereka di sana sebelum ada tambang masuk, mereka aktivitasnya adalah berkebun, gitu ya. Kemudian ada yang di area pesisir di sana, yang mereka aktivitasnya menjadi nelayan. Gitu ya. Kemudian ketika dunia industri masuk, gitu ya, dengan berbagai regulasi, berbagai aturan yang memang baru mereka hadapi, gitu ya. Ini transisi inilah menjadi tantangan kami di HR untuk tidak hanya sekedar merekrut orang gitu, melainkan kita punya tanggung jawab moral melakukan pengembangan ya, pengembangan karyawan gitu. Jadi artinya mereka lebih banyak ke gagap teknologinya atau mungkin gagap lifestyle-nya, Mas? Dua-duanya? Kalau ngomong gagap teknologi sama lifestyle sih enggak juga sih, Pak. Enggak juga ya? Enggak juga. Hanya masalah habit saja, habit. Masalah habit. Jadi yang awalnya mungkin kalau ke kebun kita datang jam 7 jam 8 gitu ya. Soal disiplin. Terus kemudian mungkin bikin kopi dulu. Nyantai gitu Iya, ya, kan? sesuai dengan ini. Kemudian mereka baru-baru bekerja gitu ya. Tapi kalau di dunia industri gitu ya, apalagi pertambangan dengan concern keselamatan kerja yang cukup tinggi gitu ya. Kedisiplinan ini sangat-sangat perlu kita terapkan gitu. Jadi mereka datang pukul 7 pagi gitu ya. Kami harus melakukan istilah kami di sini namanya sadar meeting, Pak. Sadar meeting itu jadi kita membriefing pekerjaan hari ini seperti apa. Kemudian isu-isu keselamatan kerja kita harus pasti sampaikan di situ. Sehingga di pagi hari itu mereka bekerja sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Dan itu rutin, every day. Rutin, Every morning berarti every ya. morning. Oh. Gitu, jadi harus tertib. Iya, Nah ini iya, kan iya, transisi ini kan kita harus bisa merubah habit ya gitu. Dan mereka bisa. Ya, Mas Romi kalau boleh tahu layernya sendiri ada berapa? Misalnya artinya gini, oh ini yang ada yang bagian menambang ini mengeksplorasi, terus ini bagian yang back office-nya atau apa? Kalau dari secara HR terbagi menjadi berapa bagian? Kalau di Apa cukup 2 back office dengan yang ada di lapangan atau gimana? Kalau sebenarnya ada kurang lebih seperti itu sih, Pak. Cuman memang ada orang field-nya ya, orang lapangan, orang back office, ada nanti orang-orang spesialis, Pak. Spesialisnya kayak teman-teman engineering, gitu ya. Kemudian teman-teman geologis, teman-teman dari metalurgis. Nah ini mereka orang spesialis yang memang Semua full timer. ya full time semua. Tidak ada yang PKWT ya? Nggak ada ya? Oh, kalau yang ada yang PKWT itu untuk teman-teman atau karyawan yang construction, Pak. Jadi ketika memang kita ada pekerjaan pekerjaan ada pembangunan office gitu ya, tambahan office atau additional office atau additional camp gitu, itu karyawannya PKWT. Tapi selain itu semuanya permanen gitu ya. Ada berapa sekarang yang ada di bawah divisinya HRBP-nya? Kalau di HRBM. HRBP itu saya hanya 4 orang, Pak. Oh gitu, enggak maksudnya yang dikelola karyawannya. Oh karyawannya, oke. Kalau karyawannya Ribuan. total semuanya 1.500.
1.500. Itu ada karyawan organik, kemudian ada karyawan kontraktor, seperti itu. Termasuk yang konstruksi tadi itu masuk di situ ya? Yes, betul. Oke. Gitu. Kalau dari sisi pendidikan yang paling rendah apa? SMA. SMA ya? SMA. Ada yang SMP. Yang di field itu SMA ya? Ada yang ada SMA. Cuman ada yang SMP itu kita tetap memberikan mereka permintaan untuk mengejar paket C. Oh gitu. Gitu. Oh, difasilitasi oleh perusahaan atau pribadi? Pribadi mereka. Oke. Seperti itu. Karena memang lebih diutamakan itu orang warga lokal ya, warlok ya. Jadi artinya makanya mereka yang masih pendidikannya SMP, mereka harus kejar dulu baru mereka bisa diterima kerja. Gitu. Kalau dari sisi usia, mayoritasnya masih ada di X atau milenialnya udah paling banyak, dan Gen-Z-nya udah mulai muncul. Kalau di pertambangan seperti apa komposisinya? Kompleks sih. Kalau ngomong komposisinya semuanya ada. Oh ya? Iya, semuanya ada. Dari Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial itu juga lengkap semuanya. Oh, X masih ada ya? Iya, jadi cukup kompleks gitu. Cukup rumit lah cukup ya. Kompleks ya. Apalagi kalau sudah ketemu sama teman-teman Gen Z gitu ya, terus kita ketemu sama teman-teman Gen X, Gen Y gitu, itu yang kita harus benar-benar bisa nge-blend. Apakah mereka yang nge-blend ini termasuk juga di semua lini itu ada? Misalnya di field itu ada anak-anak Gen-Z-nya atau enggak anak-anak Gen-Z-nya khusus back office misalnya? Enggak, di semua departemen akan mix seperti itu, Pak. Wow. Gitu. Apa pengalaman ini ya ketika bicara soal, karena kan bisa dibayangkan ya di lapangan yang orangnya bisa keras-keras, terus kemudian masih ada yang sangat senior, ada yang masih sangat junior gitu. Nah mereka bertemu apa enggak dimarah-marahin terus itu yang juniornya? Gimana pengalaman selama ini? Kalau ngomong dimarah-marahin sih enggak ya Pak. Enggak ya? Jadi mereka justru saling mengisi sebenarnya. Saling mengisi di contoh di perusahaan saat ini memang teknologi ini sangat-sangat berperan penting ya. Jadi semuanya mau tidak mau harus belajar gitu. Dan karena karakteristik di tambang ini, Pak Andi, di sana itu mereka sangat-sangat banyak yang mau belajar hal baru, gitu. Jadi mau yang masih usia muda, medium sampai yang sudah senior, itu kita harus benar-benar mau belajar karena dinamika di tambang pun itu berubah dengan cepat. Oh gitu ya. Ya. Contoh kita hari ini punya rencana A gitu ya, tiba-tiba hujan, gitu. Kita harus dinamis di situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang akhirnya menjadi habit di pekerja-pekerja tambang gitu ya, sehingga mereka sangat mudah cepat beradaptasi gitu. Nah, ketika ada informasi-informasi baru yang masuk gitu ya, ini biasa kita harus cepat juga meresponnya gitu. Nah, ketika berkumpul, tadi kembali lagi ke pertanyaannya ya, kembali berkumpul sama teman-teman yang dari yang muda, yang junior sama yang senior, itu lebih cepat Pak ngeblendnya. Kalaupun ada dinamika itu tidak yang seperti apa gitu enggak Pak. Gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat mudah beda belajar. Dengan manufacturing yang ada di kota-kota gitu ya. Kalau di tambang mungkin karena perasaan satu rasa satu senasib itu ya. Senasib penanggungan itu mereka bukan berhadapan ya, tapi mereka dikondisikan oleh alam yang memang tidak mau diatur, maka mereka lebih fleksibel ya untuk bisa bekerja sama. Oke, nanti kita lanjutkan Mas Romi, kita break dulu ya, kita ke iklan dulu. Oke. Tadi ngobrol-ngobrol singkat over, saya nanya kok bisa ke tambang, ya memang semua itu dari tangan Tuhan ya. Ya, kayak Maradona aja cetak gol pakai tangan Tuhan. Kok Mas Romi juga kerja di pertambangan pakai tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Tapi artinya menarik juga kita manfaatkan beliau karena jarang-jarang kita bisa mengulik langsung dari orang-orang tambang karena mereka adanya di lapangan terus. Mas Romi, kalau misalnya kemudian dari pengalaman selama ini saya nanya gitu ke Anda,
Berarti apa kuncinya untuk HR supaya bisa mengendalikan supaya perusahaan berjalan baik kalau di pertambangan itu? Apa kuncinya? Oke, kalau kunci di HR tuh Pak ya, ini kita ngomong karyawan Pak ya. Kalau ngomong karyawan, sebenarnya emang kita harus lebih terbuka. Terbuka. Ya, maksudnya komunikasi ini harus terjadi dua arah gitu ya. Itu untuk yang di internal company gitu. Nah, kami ada beberapa cara sebenarnya emang untuk membuka komunikasi ini. Satu, emang kita pintu harus selalu terbuka Pak, gitu ya. Apalagi di tambang ini mau di mana, mau di office gitu ya, mau di camp, kadang-kadang mereka mau bercerita. Itu kita memang harus punya skill mendengarkan gitu ya. Mendengarkan. Jadi apa keluh kesahnya itu kita harus bisa tahu gitu ya. Dan kalau wadahnya sendiri itu kita punya LKS Bipartit. Apa itu? LKS Bipartit ini lembaga kerjasama bipartit, yaitu dengan serikat pekerja gitu. Dan itu kami lakukan rutin setiap bulan. Jadi apa yang menjadi keluh kesah yang di lapangan gitu ya, itu akan terwakili oleh teman-teman LKS, teman-teman forum LKS Bipartit ini untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi di situ ada manajemen yang berkumpul, kemudian ada teman-teman serikat pekerja. Nah, mereka ini yang kita akan mendiskusikan isu-isu yang terjadi di lapangan seperti apa, sehingga semua masalah-masalah yang terjadi gitu ya di lapangan gitu ya, itu bisa solve di lembaga itu. Dan ada budaya yang saya suka sekali Pak di sana. Istilahnya itu namanya bobahasaan. Bobahasaan. Ya, itu istilah bahasa Mongondo. Itu bobahasaan ini intinya kayak kalau kita di Jawa atau di Surabaya itu ya, bobahasaan berbahasa gitu. Maksudnya berceritalah. Gitu, karena setiap masalah ketika ini kita bercerita, kita sama-sama menurunkan ego kita gitu ya. Saya yakin, kami yakin, semua yakin masalah itu akan ada solusinya. Ada solusinya. Sepertinya. Kalau misalnya mau head to head ya antara Makassar dengan Bolaang Mongondo, mana yang lebih keras karakter masyarakatnya? Kalau Makassar, sama-sama. Saya kebetulan belum pernah ke Makassar. Belum pernah ya. Tapi kalau di Bolaang Mongondo sendiri karakter orangnya kalau dibandingkan dengan misalnya Jawa Madura gitu, dia lebih ke Madura atau ke Jawanya? Saya justru melihat teman-teman Bolaang Mongondo itu mereka sangat halus-halus Pak. Iya. Mereka sangat halus-halus. Gaya protesnya beda dong kalau begitu ya. Gaya protesnya kalau mereka tetap ada yang namanya ini. Tetap ada yang kalau ya frontal gitu frontal protes tuh ada. Cuman rekan-rekan di sana sebenarnya kurang lebih sih Pak. Cuman mereka lebih halus ya. Lebih halus gitu. Lebih halus ya. Lebih halus. Tidak sekeras. Mungkin Makassar lebih keras barangkali mungkin ya. Saya kurang tahu gitu. Kurang tahu kalau yang di Makassar seperti apa. Tetapi kalau di JRBM sendiri itu Mas Romi sangat terbantu dengan keberadaan serikat pekerja. Iya, betul mereka sekali. Bisa apakah di semua perusahaan tambang seperti itu? Tapi ya tadi sudah di disclaimer ya, artinya memang ini tidak bisa digeneralisasi ya. Yes, betul, tidak bisa diuniversalkan karena mungkin ketika Mas Romi di Kalimantan dengan yang sekarang beda. Secara konsep hampir sama. Hampir sama. Tapi secara karakteristik berbeda. Apa kalau kita boleh belajar ketika di Kalimantan dan Bolaang Mongondo ini perbedaannya yang dirasakan apa Mas Romi? Kalau yang di Kalimantan kebetulan waktu itu saya ada 2.100 karyawan Pak. Lebih banyak dan itu lebih kompleks karena heterogen ya. Tapi sama-sama emas. Batu bara. Oh, batu bara. Oke. Jadi lebih heterogen. Jadi itu treatmentnya pun juga berbeda gitu ya. Treatment berbeda gitu. Jadi memang ada suku A, suku B, suku C. Oh iya tadi itu ya. Betul. Oke. Itu yang kita treatment gitu ya. Tapi ketika di Bolaang Mongondo ini memang karena dominasinya teman-teman lokal gitu ya. Jadi lebih homogen untuk mentreatmentnya gitu.
lebih mudah karena kita tidak terlalu banyak suku di sana. Kalaupun memang ada suku lain gitu kayak di Jawa gitu itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Oke. Nah sekarang kita bicara soal talent scouting ya, apa namanya rekrutmen. Sesulit apa atau semudah apa? Karena biasanya kan pertambangan kan daerahnya agak jauh dari pemukiman begitu ya. Nah itu pola-polanya seperti apa kalau kita di perkotaan kan gampang ya, banyak aplikasi yang digunakan. Apakah ketika merekrut untuk karyawan untuk pertambangan juga menggunakan aplikasi yang sama, seperti apa ceritanya Mas? Iya, nah ini yang paling menarik ini sebenarnya. Gitu ya? Yang saya tunggu-tunggu ini sebenarnya. Oh gitu ya, iya. Jadi gini Pak, ini saya mungkin agak panjang ceritanya ya. Jadi saya tadi kembali ke rekan-rekan atau teman-teman di sana yang sebelumnya memang belum banyak mengenal dunia industri ya. Mereka lebih banyak berkebun gitu ya dan nelayan gitu. Nah, pada saat itu fase konstruksi di tahun 2013 kita mau melakukan penerimaan tenaga kerja gitu ya. Ini pastinya antusiasme sangat tinggi gitu ya. Tapi kuota juga sangat-sangat terbatas gitu ya. Nah, di situ memang kita benar-benar melakukan filterisasi ya dari requirement yang sudah kita susun gitu ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di tambang gitu. Nah, ketika kita melakukan rekrutmen di kota, kemudian kita melakukan rekrutmen di area pertambangan, itu sangat-sangat berbeda gitu, khususnya di SDM-nya. Nah, disinilah tugas kita sebagai HR itu bukan hanya sekedar menginterview, masuk gitu ya, kerja, enggak. Tapi melainkan kita harus punya konsep development. Nah, waktu itu saya mungkin spill sedikit. Waktu kita akan mau merekrut operator alat berat Pak, dimana kalau kita ngomong source, ya mungkin mereka tidak ada yang pernah membawa alat berat gitu ya. Nah, sebagai tanggung jawab moral perusahaan pun kita melakukan rekrutmen gitu ya. Kemudian kita didik terlebih dahulu selama 6 bulan gitu. Jadi sambil construction jalan gitu ya, kita masukkan teman-teman lingkar tambang dan kita didik. Gitu. Waktu itu kita ada 3 kelompok, yaitu kelompok operator trainee gitu ya, kemudian mekanik trainee, sama ada kru pabrik itu yang kita trainingkan. Jadi ada sekitar, saya masih ingat angkanya kurang lebih 90-100 orang. 100 orang yang kita didik gitu. Nah, kemudian setelah kita didik mereka selama 6 bulan, construction berjalan dengan timeline yang mungkin hampir sama gitu ya. Ketika kita masuk ke fase operation, teman-teman udah siap untuk masuk. Gitu. Iya. Gitu. Cuman memang tantangannya adalah kita tetap harus konsentrasi terkait dengan keselamatan kerja, gitu ya. Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya keselamatan kerja di situ, Pak. Memang kita tetap ada yang kita lakukan rekrutmen operator-operator senior gitu ya, yang memang sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun gitu. Itu untuk membantu membackup teman-teman yang baru masuk. Dan kita punya trainer sendiri, Pak. Itu untuk membackup teman-teman. Jadi kalau sudah sekian bulan nanti ada refresh. Jadi mereka tidak kita lepas begitu saja. Menambang itu sampai kedalaman berapa meter rata-rata Mas Romi? Itu berbeda-beda Pak. Gitu. Ada yang istilahnya ada yang open pit gitu ya. Apa itu open? Open pit itu kita menambangnya secara terbuka. Jadi memang kalau Bapak pernah lihat kayak obat nyamuk baygon itu, yang putar-putar tuh Pak. Nah itu biasanya yang open pit. Gitu. Oke. Ada lagi yang ngebor ke bawah gitu. Ya, underground. Kalau Bapak pernah lihat mungkin di YouTube atau apa, masuk gua ya, masuk gua itu berarti dia nambangnya secara underground. Nah kalau di
tempat kami lebih banyak ke open pit Oh. gitu. Nah itu tergantung dari karakteristik bebatuan yang ada di sana. Kalau memang bebatuannya itu secara ekonomis kita tambang secara open pit, ya kita lakukan dengan open pit. Tapi kalau memang source-nya ternyata memang masuk di bawah gitu ya, daripada kita harus membuang yang tanah yang di atasnya, sudah kita masuk buat gua untuk masuk ke sana gitu. Itu kalau misalnya seperti apa namanya ke dalam-dalam kayak begitu di JRBM sendiri orang harus masuk sampai ke dalam, Mas? Atau semuanya alat yang masuk ke dalam? Kebetulan karena kami pakai open pit Pak, jadi kita nggak ada Nggak ada yang pengalaman itu ya. Tapi kalau yang tahu di Papua ya, di perusahaan lain di Papua, tambang emas yang di Papua itu mereka ada yang underground. Underground. Ya, Ya. itu semuanya pakai alat. Berarti tingkat keamanan kerjanya memang lebih rawan yang underground Betul, ya. betul. Kalau di Mas Romi masih lumayan open pit Open namanya. pit, ya. Oke. Dan so far so good, tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Pengalaman Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah jalan. Iya, Oke. Jalan-jalan lancar. Seperti itu. Iya. Oke. Menarik. Nanti kita lanjutkan kembali untuk ngobrol lebih lanjut. Dan sahabat Mercury, kalau Anda menikmati saya bertanya-tanya, monggo. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba Anda ingin tahu, terutama mungkin Anda yang pingin Anda ada di HR dan pingin punya pengalaman gimana ya menjadi HR di perusahaan pertambangan. Nah, ini ada pakarnya gitu ya. Anda bisa nanya-nanya langsung di 0315620096 atau 5679696 atau bisa juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Setelah iklan ya. Ya, saya juga termasuk yang excited ya karena banyak mendapatkan insight baru ya selama ini. Jadi bisa nanya langsung dan bisa mewakili sahabat-sahabat Mercury untuk tahu lebih banyak. HR mengelola SDM di lokasi pertambangan itu kan sangat-sangat tidak mudah begitu ya. Tadi Mas Romi sejak awal sudah disclaimer apa yang beliau contohkan ini belum tentu juga cocok untuk daerah yang lain karena karakteristiknya memang beda-beda begitu. Tapi yang pasti karyawannya mayoritas cowok ya, laki-laki ya. Iya betul, mayoritas cowok Pak. Kalau ketemu cewek jarang sekali dia tambangnya. Aman berarti meskipun LDRan ya. Karena Aman, nggak ada Pak, cewek di aman. Cuman memang Sulawesi Utara memang berbeda memang Pak. Oh, sudah jangan diteruskan. Dilanjutkan Pak ini Pak. Ya, kita balik ke sini. Iya. Ya, kita balik ke sini. Nggak, artinya gini, mereka karyawan itu juga kan asrama semua atau ada yang pulang ke rumah? Oke. Di sana memang karena ada yang dari lingkar tambang, ada yang dari lingkar Sulawesi Utara gitu ya, ada yang mungkin nasional gitu ya. Itu berbeda-beda. Teman-teman yang lingkar tambang itu memang kebanyakan memang mereka pulang pergi. Betul. Terus kemudian untuk yang rekan-rekan Sulawesi Utara sama yang nasional itu memang mereka lebih banyak masuk di camp. Ya, di mes gitu. Di mes. Kalau di persentase yang di mes lebih banyak atau yang pulang lebih banyak? Yang pulang lebih banyak. Oh, yang pulang lebih banyak ya. Lebih banyak. Okay. Tapi Mas Romi tinggal di mes yang sama dengan mereka? Ya. Oke. Tinggal di camp yang sama. Itu pertanyaan kan kemudian ketika di mes itu kan kalau ini mungkin kita bicara soal yang Kalimantan ya, yang karakteristiknya orangnya beda-beda. Bagaimana kemudian Anda bisa mengajak mereka untuk berbaur bahkan sampai di mes? Karena kan mereka latar belakangnya beda-beda. Apa strateginya Mas Romi? Iya. Sebenarnya kalau di mes Pak ya, ini kan memang kita bekerja di office gitu ya, pulang ke mes lagi gitu ya. Jadi memang dua lokasi itu aja yang kurang lebih kita datangi gitu. Datengin ya. Nah, sehingga memang kejenuhan employee itu pastinya ada Pak. Nah di situ memang fasilitas-fasilitas hiburan gitu ya. Perusahaan itu yang harus kita bisa buat gitu. Waktu itu kami sempat research Pak. Memang kebetulan kami sebar kuesioner gitu ya. Sebar kuesioner, kami minta ke karyawan maksudnya. Ke karyawan ya. Okay. Kami minta output masukan input apa yang memang bisa kita kelola gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Karena memang sebelumnya kita buat fasilitas olahraga gitu Pak. Di sana ada lapangan bulu tangkis, lapangan futsal gitu ya, lapangan basket, terus kemudian ada tempat gimnastik juga gitu.
Jadi di camp itu mereka setelah aktivitas bekerja mereka bisa beraktivitas di situ. Terus kemudian kita coba kelola lagi di teman-teman apa nih inputannya gitu ya. Dan mereka di entertainnya kurang gitu. Kita coba tambahkan gitu. Itu sebenarnya bentuk pola komunikasi juga manajemen dengan employee gitu ya untuk memenuhi kebutuhan mereka di mana di camp gitu ya. Jadi kami buatkan tempat karaoke Pak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka hobi nyanyi gitu, nyanyi. Dan biasanya kita juga buat aktivitas-aktivitas employee. Contoh kayak di sana kami ada semacam ada kafetaria kecil gitu ya. Kadang kita buat live musik gitu. Terus kemudian kalau ada nobar, itu paling seru tuh kalau ada nobar tuh. Itu kita nonton bareng sama mereka gitu. Nah di situ akhirnya yang awalnya kita cuma diam di kamar, pergerakan orang ini akan ada, mereka akan dan berbaur, mereka bersilaturahmi. berbaur. Dan di situ kan kebutuhannya teman-teman itu kan juga ada kebutuhan untuk berinteraksi Pak ya. Dari situ yang kita mencoba untuk memfasilitasi. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Toto di Sidoarjo yang baru masuk ini ya. Pak Toto bilang begini, lokasi kerja para pekerja tambang biasanya terpencil dan jauh dari kota. Gimana caranya HR bisa menciptakan kehidupan sosial yang sehat di area tambang? Nah tadi itu ya, betul. menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang kedua, apakah di tempat Bapak, maksudnya di tempat Mas Romi ada semacam program kesejahteraan atau rekreasi yang biasanya dijalankan HR untuk menjaga kesehatan mental para pekerja tambang? Monggo silakan kalau mau ditambahin. Jadi work life balance ya. Work life balance. Kami banyak komunitas-komunitas Pak di mana namanya di dalam site. Komunitas olahraga gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang memang keagamaan, aktivitas keagamaan itu juga kami sangat-sangat mendukung gitu. Sebentar Mas Romi, untuk lebih membantu Pak Toto dan saya juga untuk membayangkan begitu. Lokasi pertambangannya sendiri dari pusat kota itu ada berapa kilo? Cukup jauh kah? Sebenarnya kalau cukup jauh lumayan, tapi terjangkau Masian Pak. Jadi kurang lebih 40 menit sampai 1 jam itu kita sudah sampai di pusat kota. Ya? Oke. Seperti itu. Ya, terus lanjut. Jadi tadi kami ada banyak komunitas gitu ya, banyak komunitas olahraga, gitu ya, kesenian, keagamaan gitu ya. Jadi kalau ada event-event keagamaan gitu Pak ya, mereka memberikan masukan gitu Pak. Kami bisa nggak membuat pengajian setiap seminggu 3 kali gitu. Itu kita akomodir. Gitu. Terus mungkin teman-teman Nasrani itu ada kegiatan agama apa, itu kita akan akomodir. Tapi kalau di Bolang Mongondo itu mayoritasnya apa? Nasrani atau mayoritasnya Muslim? Oh, mayoritasnya Muslim. Oke. Gitu. Terus kemudian yang olahraga pun itu juga kami fasilitasi Pak. Jadi kayak sepak bola gitu ya. Pak, ini kami ada kegiatan event pertandingan antar klub di mana di Bolang Mongondo Raya gitu. Itu kita fasilitasi. Memang tadi kita berusaha juga untuk work life balance ya Pak ya. Jadi tidak hanya bekerja di kegiatan di luar pun juga kita akan fasilitasi. Dan sampai bahkan kita pernah membuat event kita mengundang keluarga karyawan Pak. Itu untuk datang ke lokasi gitu ya. Kita ajak keliling lapangan, sebenarnya ini loh suaminya kalau bekerja ini kayak begini, seperti ini. Jadi kalau pulang jangan dimarah-marahin lagi, jangan suruh cuci baju lagi gitu ya. Sudah capek. Kalau gathering kayak gitu terprogram secara rutin, misalnya terjadwal secara rutin, misalnya setahun 2 kali, setahun sekali Pak. Setahun sekali. Biasanya pada saat Agustus. Oh, kenapa pilih Agustus? 17 Agustus Pak, biar merdeka. Oh, biar semangat gitu ya. Iya. Bisa aja ya. Iya. Artinya ada kegiatan-kegiatan rekreatif ya, tapi jangan dibayangkan rekreasinya itu kayak di kota gitu ya. Ayo jalan-jalan kemana? Ke pantai bareng-bareng Pak Bis gitu bukan. Ya, macam-macam. Ke Malang gitu. Ini karena melalui komunitas-komunitas yang ada, melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin berbeda-beda. Kemudian Pak Winda pertanyaannya juga kayak saya tadi teman, saya coba karena sudah terlanjur dituliskan atau disampaikan, biar dijawab sama Mas Romi lagi. Pertambangan apakah juga punya kru cewek?
Atau semua dominasi pria? Peran wanita apakah tetap ada di posisi selain admin? Maksudnya kalau di JRBM sendiri cewek ada? Cewek ada Pak. Ada ya? Tidak hanya sekedar admin, bahkan kami di level-level spesialis itu ada. Oh ada. Jadi kayak level-level metalurgi, engineer itu ada yang perempuan ya, ada yang perempuan. Jadi tidak hanya sekedar admin gitu ya. Enggak. Oh ada ya, bahkan Ada. di itu ya. Tapi mereka juga pasti yang tampilannya memang tidak melambai begitu ya, ya tidak feminin ya, agak gimana Enggak juga gitu. sih Pak. Enggak juga ya. Ada juga yang emang mereka feminin gitu. Ada juga. Yang tomboy juga ada. Yang tomboy juga ada. Iya. Tapi kalau misalnya yang ada di di fieldnya nggak ada yang cewek. Nah kebetulan yang spesialis ini kan mereka ada yang di tim geologis ya. Ya mereka ke lapangan. Ke lapangan. Mereka cari batu, mereka mengukur. Cuman dia sendiri tapi maksudnya bukan ada anak buah juga. Ada krunya juga. Oh ada krunya. Ada krunya. Ada Mereka yang ceweknya leading. juga. Mereka yang memimpin. Gitu. Jadi beragam ya. Beragam. Oke. Itu Mbak Winda gambarannya. Mau ngelamar tak Mbak? Jauh loh Mbak ini Mbak. Jauh, Nanti ya. kalau mau beli tahu campur susah loh. Susah, nggak ada tahu campur. Sate ayam yang ada, sate ayam Madura dari sana. Oh ada ya. Orang Madura di mana-mana. Ya, oke, itu gambaran-gambarannya dan kemudian apa tantangan terbesar Mas Romi yang dirasakan karena kan tadi juga dinamika sosialnya kan memang di lingkungan pertambangan ini kan terus sangat dinamis begitu ya. Nah ini kan SR juga mesti mengikuti gimana tantangan-tantangannya yang ada. Ya sebenarnya kalau ngomong tantangan yang ada, kalau di area pertambangan itu khususnya pertambangan emas Pak ya, itu emang yang pastinya hubungan hubungan dengan komunitas lokal, gitu ya. Itu pasti kita harus bisa juga maintain komunitas-komunitas lokal gitu. Yang pertama, kedua tenaga kerja. Balik lagi ke tenaga kerja. Tenaga kerja itu kita tidak bisa mengabsorb semuanya, gitu. Dari berapa desa binaan gitu ya, dari sekian banyak masyarakat, itu pun juga kita tidak bisa mengakomodir semuanya gitu. Nah itu yang mungkin potensi-potensi gejolak yang pasti nanti akan terjadi gitu. Yang masyarakat minta kerja, perusahaannya belum bisa memfasilitasi itu gitu kan. Itu yang jadi potensi problem gitu. Cuman hal-hal seperti itu sudah kami capture gitu Pak, bahwa kalau memang tidak bisa dilakukan di dalam, kita lakukan di luar dengan program CSR gitu. Contoh ada binaan-binaan CSR yang menghasilkan produk lokal gitu ya. Di sana itu terkenal sekali namanya keripik pisang Pak. UMKM berarti ya? UMKM. Nah di situ akhirnya bisa menyerap beberapa tenaga kerja yang di seputar lingkar tambang. Jadi perputaran ekonominya pun juga di sana akhirnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi lebih kecil sih Pak kalau tantangan nanti HR di area pertambangan. Artinya bagaimana kemudian perusahaan ini memberikan nilai lebih untuk masyarakat di sekitar pertambangan. Betul. Supaya mereka juga welcome ya. Dan arealnya seberapa luas kalau JRBM itu? Wah ini pertanyaan bagus. Area luasnya nih saya agak kurang ini, agak lupa saya. Cuman kalau kisaran segede apa gitu? Berapa kali lapangan bola? Satu gitu? kecamatan mungkin ya. Satu kecamatan ya. Cukup luas banget. Iya. Dan itu diperkirakan masih akan bisa ditambang bisa sampai lagi eksplorasi lagi. Gitu ya. Iya. Jadi itu. Masih sampai Mas Romi pensiun masih ada di sana gitu. Insya Allah. JRBM akan tetap ada gitu ya. Iya. Insya Allah Pak. Kalau dibanding kalau pertambangan itu sendiri, kalau boleh tahu Mas Romi, kalau mungkin ngerti ya, ada berapa ya? Batu bara, emas gitu. Ada nikel. Banyak ya jenisnya ya. Ada tambang galian C, macam-macam Pak. Macam-macam ya. Kalau yang emas ini termasuk tingkat kerawanannya itu ada di level yang mana? Yang mana yang paling
apa namanya rawan gitu? Kalau pertambangan kategorinya mungkin sama-sama high risk semua Pak ya. Semuanya sama Iya, ya? high risk yang pertambangan khususnya emas, batu bara itu high risk ya, Hmm, gitu. Jadi memang keselamatan kerja itu memang nomor satu ya. nomor satu ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Dan sayangnya sih waktunya kita memang terbatas ya untuk Siap. kita ngobrol. Mungkin ini pertanyaan yang eh, terakhir ya, kompetensi khusus apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara HR membangun hubungan yang konstruktif? Oke. Tadi kalau yang komunitas lokalnya sih udah sempat dijelaskan kayak tadi ya. Iya. Tapi kompetensi apa yang harus dipelajari dan bagaimana kemudian HR Oke. bisa Kalau membangun itu? mungkin ini biar kalau rekan-rekan yang lain pengen jadi HR di pertambangan gitu Betul, Pak ya. betul, betul. Kalau ngomong kompetensi memang yang pastinya komunikasi ya. Komunikasi ini sangat-sangat penting sekali kalau kita di area pertambangan karena sangat-sangat dinamis. Kemudian negosiasi. Itu juga karena kita akan sering bertemu ya dengan banyak orang gitu ya. Dan apalagi kita bertemu beragam orang nih. Hmm, Kemudian ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu nih Pak gitu. Yaitu lokal awareness ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ketika datang di sebuah pertambangan ya. merasa punya ilmu yang sangat banyak gitu ya, mereka lupa akan local awareness ini. Hmm, Ini yang justru sangat-sangat penting sebenarnya bahwa kita harus bisa menaikkan masyarakat lokal ya di sana. Kemudian satu lagi sebenarnya ada namanya social mapping. Social mapping ini kita harus tahu nih karakteristiknya di desa A bagaimana, desa B bagaimana, suku A bagaimana, suku B bagaimana, gitu. Terus ada leader-leader informalnya seperti apa. Ini kita harus bisa memapping hal itu, gitu. Biasanya sampai radius berapa jauh dari perusahaan yang efektif tetap harus di apa namanya katakanlah diajak untuk Yang komunikasi. pastinya biasanya di pertambangan itu ada namanya desa binaan Pak, desa lingkar tambang, gitu. Nah, desa binaan ini biasanya desa-desa yang dimana mereka terdampak langsung dari proses hulu sampai hilirnya pertambangan, gitu. Nah, di situ yang memang lebih efektif kita harus memapping atau mempelajari budaya-budaya sosial yang ada di sana. Desa binaan itu. Betul. Tapi desa binaan itu juga karyawannya kan apa namanya warganya banyak jadi karyawan ya. Betul, banyak juga. Itu yang kenapa saya tadi bilang atau saya sampaikan bahwa local awareness ini sangat-sangatlah penting. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir, Mas Romi. Terima kasih banyak. Tapi mungkin sebagai closing statement apa yang bisa disampaikan untuk tapi so far kalau perusahaan pertambangan itu efisiensi nggak ada ya, nggak ngaruh sama sekali ya. Efisiensi Program efisiensi pemerintah maksudnya. Kalau di pertambangan nggak ngaruh ya. tetap ada Gas terpengaruh terus sih, ya Pak. pokoknya. Tetap ada terpengaruh sih Pak. Oh, Tetap ada oh iya? terpengaruh. Cuman kalau ngomong produksinya itu tidak. Justru kita harus menghasilkan produksi sebanyak mungkin biar income pemerintah juga semakin banyak. Iya, 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 iya. Digenjot Gitu. oleh pemerintah. Tapi kan terus juga gitu ya. kami juga punya apa namanya kapasitas ya. Jadi kami pun juga ada izin-izin operasional yang memang harus kita taati juga gitu. Bahwa tahun ini kita punya planning sekian ribu onsis atau sekian ribu kilo gitu yang kita akan jual, itu yang kita harus planningkan. Gitu. Jadi kita nggak bisa lebih dari apa yang sudah diplanningkan. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, baik. Sebagai closing statement, saya tak balik ke apa namanya tema kita hari ini. Peran HR sebagai bagian dari operasional dan kehidupan sosial di lokasi pertambangan. Mas Romi, monggo disampaikan. Oke, kalau closing statementnya mungkin kalau memang ada yang ingin jadi HR ya di pertambangan, yang pastinya satu sih, kita harus punya kemampuan mendengarkan orang lain, Ya, berempati, berempati. ya. Jadi psikologis banget ini Pak. Sehingga apapun yang terjadi permasalahan di lapangan itu bisa terselesaikan dengan baik
Ya, Mungkin itu aja, Pak. Komunikasi yang Ya. sangat penting ya. Oke, matur nuwun sudah hadir dan kami bisa menghadirkan di sela-sela cuti beliau Mas Romi Hidayat, Head HRBP PT JRBM atau J Resources Bolaang Mongondo. Mas Romi, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir ke Merkuri ya. Siap, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kapan-kapan kita punya waktu untuk ngobrol kembali seperti ini. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Salam Sehat-sehat untuk juga, keluarga. Pak Andi. Terima kasih, Pak. Ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai di sini saya Aldi mohon pamit dari perjalanan Talkshow Solusi SDM. Kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.